Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, dulur-dulurku, mas-mas, adik-adik, bapak-bapak, dan ibu-ibu yang hobi bertani ya, teman-teman. Selamat berjumpa lagi bersama saya, Deka Yuda. Oke, dalam kesempatan kali ini, seperti biasa ya, saya selalu berada di kebun cabai terus-terusan ini ya. Ini pekerjaan saya itu nyemprot, 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 ngendongi tangki terus itu ya. Tangkinya ada di situ. Bisa-bisa tua kesemprot kena fungisida ini ya teman-teman. Nah, tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan hasilnya. Oke teman-teman semuanya, dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan satu cara ini membasmi yang namanya patek ini. Ini sebenarnya banyak sekali sekali caranya ya, bagaimana membasmi yang namanya patek itu. Patek itu tidak hanya cukup satu cara membasminya ya, karena kadang-kadang patek itu sangat susah juga ya di waktu musim hujan seperti ini dibasmi, apalagi kalau hujannya malam ya, biasanya dia akan cepat betul berkembang biaknya. Tapi dalam kesempatan video kali ini barangkali ya teman-teman ini, karena begini ya, biasanya fungisida yang di daerah saya sini saya pakai itu dia mampu untuk membasmi patek di sini, tapi kalau di daerah lain itu biasanya belum pasti manjur ya. Nah, barangkali ini ada yang daerahnya itu sama gitu suhunya itu dengan daerah sini, dengan menggunakan bahan-bahan fungisida atau membasmi obat atau fungi lah ya teman-teman, itu untuk membasmi patek itu dengan bahan-bahan sebagai berikut ya teman-teman. Untuk membasmi patek ini di sini ada satu antrakol ya. Antrakol ini dengan berbahan aktif propinep ini ya, ini bisa untuk membasmi patek ini untuk pencegahan lebih bagusnya ya. Terus di sini ini juga ada ini ajos ya teman-teman, ini ajos ini kita gunakan juga untuk membasmi patek ini dengan bahan aktifnya ini azoxystrobin ya. Ini untuk pemakaiannya, ini dosisnya ini nanti akan saya jelaskan semua dosisnya berapa. Terus ini ada bendas, karbendas ya. Bendas ini dengan bahan aktifnya karbendazim ini ya. Ini juga bisa untuk membasmi yang namanya patek. Kalau pateknya itu sudah parah, itu kita gunakan tiga-tiganya ini ya. Tiga-tiganya ini kita pakai semuanya. Dengan dosisnya, untuk dosis antrakolnya ini ya, itu antrakol itu 3 sendok dalam satu tangki. 3 sendok untuk 16 liter atau 15 liter air ya. Itu takaran dosisnya. Untuk azoxystrobinnya ini itu kita gunakan satu tutup ini. Ini satu tutupnya ini kurang lebihnya ini 30 sampai 40 mili ya teman-teman, ini kurang lebihnya ini, karena ini tidak ada takaran garisnya. Itu kita gunakan, kita campurkan ke dalam 16 sampai atau 15 liter air ya, ini kita campurkan. Untuk yang ketiganya ini adalah bendas. Bendas ini pun sama, kalau pateknya ini sudah parah itu kita gunakan dengan dosis sama 3 sendok untuk per 15 atau 16 liter air. Itu kita semprotkan. Kalau pateknya itu memang sudah parah itu di waktu cuaca memang benar-benar terang ya. Atau kalau tidak ada cuaca benar-benar terang, itu kita gunakan pelekat yang kuat ya. Yang seperti ini. Ini ada salah satu pelekat. Ini namanya Arsa ya ini. Nah, ini kalau di daerah sini ini paling bagus. Kalau di daerah dulur-dulurku semuanya itu ada pelekat yang paling bagus ya, itu lebih bagus lagi. Ini tiga bahan aktif ini ya kita campurkan jadi satu, ini bisa untuk membasmi segala macam patek ya, untuk tanaman, semua tanaman cabai ya teman-teman, itu cabai besar merah keriting, cabai besar yang dipetik merah, pokoknya itu pun bisa sama saja gitu ya, karena patek itu tidak hanya di cabai rawit hijau saja ya, di cabai rawit merah itu yang dipetik merah, pokok di tanaman cabai yang jelas itu dia pasti akan terkena patek. Patek itu sama seperti di daerah saya sini mungkin sama yang namanya patek. Nah, itu dengan penyemprotan, waktu penyemprotannya itu 3 hari sekali kalau dia sudah parah ya. Itu kita lakukan terus-menerus selama 3 kali. Berarti selama 10 hari itu kita semprot 3 kali. Itu ya. Nah, nanti kalau sudah dia terlihat mengurang, itu pun jarak penyemprotannya kita kurangi menjadi 5 hari sekali. Setelah 5 hari sekali, kalau dia sudah memang terlihat hilang, itu baru kita
jarakkan. Jaraknya menjadi kita undur jaraknya ya menjadi 1 minggu sekali untuk melakukan penyemprotannya. Itu kita lakukan penyemprotannya kalau yang 5 hari sekali tadi itu dengan waktu 10 hari kita semprot 2 kali. Jadi hitungannya, oh, kalau pateknya sudah parah itu pertama kita semprot itu 3 kali dalam 10 hari. Berarti 3 kali penyemprotan dalam 10 hari ya. Terus untuk kedua kalinya kalau kita lihat sudah ada perubahan, dia tidak menjalar, itu kita lakukan penyemprotannya 10 hari 2 kali. Nah, setelah itu baru standar normal lagi menjadi 1 minggu 1 kali. Itu untuk melakukan penyemprotan yang namanya patek. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi yang namanya patek itu, oh, obat-obatan ya ini teman-teman ini ya. Obat-obatan itu tidak ada yang paling bagus sebenarnya. Itu tergantung kitanya gitu ya. Kita ini bagaimana cara pengaplikasiannya, tepat waktu, tepat dosisnya, tepat sasarannya apa enggak. Nah, juga seperti ini ya. Ini untuk membasmi yang namanya patek itu kalau bisa itu pateknya itu jangan dibuang. Biarkan saja di eh, batang cabenya itu. Karena begini, kalau kita buang itu yang jelas kita menyemprot itu nyemprot ya sama saja sia-sia ya. Jadi kita tidak nyemprot tepat sasaran itu. Jadi ibaratnya kita kayak membasmi rumput ya, nyemprot rumput kalau rumputnya udah nggak ada, terus kita kan cuma nyemprot tanah aja. Jadi nggak ada apa namanya manfaatnya ya, obat tersebut hanya terbuang saja. Jadi seperti itu. Oke teman-teman semuanya, semoga video ini dapat dipahami untuk teman-teman petani semuanya, bapak-bapak, mas-mas semuanya, ibu-ibu semuanya yang menonton channel saya ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya sedang melakukan penyemprotan yang namanya juga patek ini ya. Sebenarnya di sini sudah ada punya saya ini 1, 2. Ini sedang melakukan penyemprotannya. Oke, saya akan melakukan penyemprotannya dulu. Salam petani seluruh tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.